Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian. Nah, kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan soal cerita perbandingan kemarin dengan soal yang lebih kompleks ya. Seperti yang saya katakan, silakan teman-teman lanjutkan menontonnya. Mungkin kita akan bahas satu lagi, itu soal tentang perbandingan yang tiga ya. Jadi teman-teman di sini kita fokus pada pembuatan diketahuinya dulu. Oke, kita lihat di sini dalam satu perlombaan. Jadi kalau membaca cerita itu nggak usah semuanya teman-teman. Kita langsung aja cari perbandingannya di sini ya. Nah, di sini ada perbandingan 9 banding 5 ya. Di sini ada perbandingan 9 banding 5 itu antara L dan B. Berarti kita langsung tulis aja L dibanding B itu 9 dibandingkan dengan 5. Kemudian ada perbandingan lagi di sini antara L dan K. Berarti L dibanding K itu adalah 5 dibandingkan dengan 3. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya dalam penyelesaian soal perbandingan ini teman-teman. Oke, jika diketahui antara ini selisihnya ya, selisih antara bagi dan kit adalah 80. Selisih B dan K adalah 80. Nah, kemudian di sini berapakah jumlahnya? Yang ditanya itu adalah jumlahnya berapa. Oke, jadi teman-teman kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini bahwa yang sama itu L ya. Berarti L itu harus di tengah, kemudian B boleh di sini, K boleh di sini. Ya. Nah, kalau sini diketahui bahwa LB itu 9 banding 5 ya. Kalau LB 95, kalau BL berarti 5 bandingkan dengan 9. Jangan kebalik teman-teman. Oke, di sini LK itu 5 dibandingkan dengan 3. Udah benar ya, 5 dibandingkan dengan 3. Nah, mungkin ini sama seperti soal sebelumnya teman-teman. Langsung aja teman-teman kalikan ya. Berarti kalikan ke bawah, kemudian ke atas, kemudian ke bawah ya. Jadi perkaliannya harus tetap zigzag. Maka di sini kita akan dapat 5 dikalikan dengan 5 itu 25, kemudian 5 dikalikan dengan 9 itu 45, kemudian 9 dikalikan dengan 3 itu 27. Nah, kita kembali ke soal tadi, diketahuinya bahwa selisih antara B dan K itu adalah 80. Yang namanya selisih itu beda ya. Di sini kita punya nilai B-nya itu, B itu nilainya 25, kemudian K itu nilainya 27. Berarti selisih antara B dan K di sini itu adalah 2. Tapi diketahui di soal bahwa selisih antara B dan K itu harus 80 ya. Jadi teman-teman di sini 2 biar jadi 80 itu harus dikalikan dengan 40 ya. Jadi harus dikalikan dengan 40. Jadi dalam perkalian atau penyelesaiannya ini, dalam penyelesaian perbandingan itu teman-teman harus menggunakan perkalian atau pembagian. Oke. Jadi di sini kembali kepada pertanyaannya teman-teman, yang ditanyakan adalah jumlah. Nah, kalau bisa kita menggunakan cara yang pertama seperti di soal sebelumnya, berarti teman-teman kalikan semua dengan 40. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kalikan semua dengan 40, itu saya rasa agak terlalu ribet ya teman-teman. Jadi bagusnya, saran saya itu teman-teman fokus sama soalnya aja, jumlah. Makna jumlah itu berarti ditambahkan. Berarti teman-teman tambahkan aja semua, 25 ditambah dengan 27 ditambahkan dengan 45. Maka di sini kita akan dapat 97. Oke, jadi teman-teman jangan lupa kalau kita tadi harus mengalikan dengan 40 ya. Berarti 97 dikalikan dengan 40 itu didapatnya 3.880 juta. Oke, jadi di sini teman-teman jawabannya itu ada di E ya. Jadi begitu ya teman-teman. Dalam menyelesaikan soal perbandingan 3 benda gitu. Oke, kemudian kita punya soal itu dalam sebuah kandang terdapat 50 ekor ayam, terdiri 27 ayam jantan yang kemudian 18 diantaranya itu berwarna hitam. Jika semua ayam hitam itu ada 35 ekor, maka banyak di sini ada berapa? Nah, mungkin di sini bukan masuk dalam soal perbandingan ya, teman-teman. Oke, jadi di sini bukan termasuk dalam soal perbandingan karena apa? Karena dalam soal ini dia tidak ada unsur-unsur yang membandingkan sesuatu hal. Nah, tapi dalam penyelesaiannya juga di sini kita tidak menggunakan perbandingan. Oke, jadi dalam menyelesaikannya itu teman-teman caranya sebagaimana gini teman-teman. Oke, totalnya ada 50 ekor. 50 ekor itu terbagi menjadi ayam jantan dan ayam betina ya. Jadi ayam jantan dan ayam betina. Di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman perhatikan itu terdiri dari 27 ayam jantan ya, dikatakan di situ ayam jantannya 27. Nah, sisa dari 50 berarti ayam betina, yaitu totalnya adalah 23 ekor. Oke. Di sini dikatakan bahwa 18 dari ayam jantan itu adalah warnanya hitam. Jadi dari ayam jantan ini ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna tidak hitam. Berarti ya teman-teman, dikatakan bahwa ayam jantan 18 berwarna hitam. Berarti kita simpulkan bahwa yang tidak berwarna hitam adalah 9. Oke, dikatakan di sini juga bahwa ayam hitam itu adalah 35.
Nah, 18 sudah ada di jantan. Berarti dikurangkan dengan 18 didapat 17 ekor. Nah, berarti di sini teman-teman karena kita sudah tahu bahwa ayam yang bukan ayam hitamnya itu yang jantan adalah 18 ya, ini jantan. Berarti 17 ekor ini adalah betinanya. Jadi betina itu yang hitam adalah 17 ekor, kemudian yang tidak hitam itu 6 ekor. Oke, jadi teman-teman di sini yang ditanyakan adalah ayam jantan yang tidak berwarna hitam. Ayam betina ya, ayam betina yang tidak berwarna hitam berarti jawabannya adalah 6. Nah, di soal ini kita lihat ya teman-teman, di sini kita bilang kalau kita buat diketahuinya itu didapat 350 pedagang dengan rata-ratanya di sini adalah 5,5 juta ya. Jadi 350 orang. Nah, jadi rata-ratanya rata-rata 5,5 juta. Oke, kemudian di sini dikatakan bahwa perbandingan antara laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 3 dibandingkan dengan 4. Jika rata-rata penghasilan laki-laki itu rata-ratanya itu 5,6 ya, 5,6 juta. Oke, jadi di sini dikatakan 5,6 juta berarti udah tahu ya kita arahnya teman-teman di sini berarti yang akan kita cari itu adalah punya rata-rata perempuan ya. Oke. Jadi gini teman-teman, yang akan kita gunakan di sini adalah dua rumus ya. Ada rumus rata-rata frekuensi dan situ untuk menentukan awalnya mungkin kita akan menggunakan rumus perbandingan. Oke. Jadi sini mungkin kita langsung tentukan awalnya itu laki-laki dibandingkan dengan perempuan 3 dibandingkan dengan 4. Kemudian diketahui bahwa totalnya 350 orang. Total itu sama dengan jumlah ya. Total itu sama seperti jumlah. Berarti kalau misalnya perbandingannya kita jumlahkan itu didapat tuh 7. Oke, di sini teman-teman kita dapatnya totalnya itu 350. Berarti dikalikan dengan 50. 7 dikali 5 itu 35. Kalau ada 0 di belakang berarti tambahkan 0. Berarti 50 ya teman-teman. Oke, di sini kita tahu bahwa laki-lakinya jumlahnya adalah 150. Kemudian perempuan jumlahnya adalah 200. Oke, kita berarti selanjutnya kita akan melanjutkan untuk penggunaan rumus rata-rata frekuensi ya teman-teman. Ini rumus yang mungkin sederhana saja. Bahwa totalnya itu, berarti teman-teman ambilkan totalnya, total 350 orang itu dikalikan dengan rata-rata 5,5 juta. Sama dengan itu 150 orang itu dikalikan dengan 5,6 ya. Nah, jadi sebentar lagi saya akan jelaskan. Jadi kemudian di sini 200 orang dikalikan dengan A. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia adalah penghasilan si laki-laki. Ini jumlahnya, ini jumlah. Nah, ini rata-ratanya ya, rata-rata laki-laki. Nah, ini jumlah juga, ini totalnya. Nah, ini rata-rata total. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi ini rata-rata totalnya. Oke. Jadi langsung aja teman-teman kalau kita kalikan di sini itu didapatnya 1925. Kemudian 150 dikalikan dengan 5,6 maka kita dapatnya 840. Nah, di sini kalau kita tambahkan berarti 200 dikalikan dengan A itu menjadi 200 A. Oke. Nah, jadi kita pindahkan aja 1925 dikurangkan dengan 840 sama dengan 200 A. Oke. Nah, di sini jadinya A itu 1085 ya, teman-teman. Sini 1085 diperkan dengan 200 ya kan. Oke, jadi sini kebetulan kalau memang kita mau bagikan 1000 dibagi 200 itu dapatnya 5 ya. Untuk bagian belakangnya ya, teman-teman itu mungkin kita harus bagikan secara normal 85 dibagikan dengan 200. Oke, jadi di sini karena 85 itu tidak bisa dibagikan dengan 200 berarti 0, pinjamkan 0 berarti 4 ya. 200 kali 4 itu dekat dengan 800. Oke, berarti sisanya 50. 50 tambahkan 0 di sini 2 ya. 2 berarti 400, kemudian sisa 10 sisa 100 ya teman-teman, sisa 100 tambahkan 0 kemudian dapatnya 5, maka dapatnya 5,425 ya. Walaupun angkanya seperti ini teman-teman, angkanya 5,425 ini bukan berarti soal yang sulit teman-teman, karena ini cuma pembagian biasa ya, tidak ada soal pembagian atau penjumlahan atau perkalian atau ya pengurangan dalam soal TIU itu tidak ada yang sulit teman-teman. Karena kenapa? Memang itu inti dari soal TIU itu, tambah kurang dikali bagi. Jadi selama itu lancar, semua soal insya Allah lancar teman-teman. Oke, mungkin sekian teman-teman pembahasan saya mengenai soal perbandingan ya teman-teman. Jadi soal cerita perbandingan itu bukan soal yang sulit. Teman-teman boleh lihat kembali itu video yang tentang materi, kemudian boleh kembali ke sini. Nah, ini untuk soal selanjutnya mungkin kita akan membahas itu di kedepannya teman-teman ya. Mungkin di soal-soal aja akan kita bahas ke depan. Jadi untuk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.